Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama, apresiasi ini terhadap Mas Iman ya. Begitu, saya kira waktu yang dicurahkan untuk nulis ini cukup lumayan lah, paling tidak dua malam lah begadang kelihatannya. 2 minggu, Pak. Oh, 2 minggu. Oke, gak apa. Jadi, nah saya sih menangkap bahwa ini Mas Iman ini mau menyampaikan ya bahwa kita ini harus katakanlah aware ya terhadap bagaimana gambar perubahan dari hari ke hari di situ dimodelkan ya semacam tracking gitu ya. Di sini kan tadi Mas Iman bukan untuk forecasting tapi tracking gitu ya. Bagaimana tahapan katakanlah menggunakan semacam basic model ya yang SER itu ya yang dari susceptible ya rentan, kemudian infektif, kemudian ke recovery ya. Ini memang merupakan model yang sangat dasar ya berkaitan dengan penyebaran penyakit menular ini yang biasa digunakan. Termasuk juga virus komputer juga menggunakan model ini ya. Meskipun tadi pengembangannya juga banyak juga. Misalkan saja selain SER setelah rentan gitu ya, ada juga yang kena dulu gitu ya, expose dulu, kemudian dari expose ke infektif ya, artinya ketika kena kemudian ada masa inkubasi gitu ya. Jadi selain parameter beta dan gamma ada juga sigma, yaitu tentang masa incubation rate-nya gitu ya. Tapi saya kira sudah oke lah karena mungkin dalam hal ini mungkin Mas Imani mengasumsikan incubation rate-nya ya katakanlah 14 hari ini relatif konstan, walaupun mungkin beberapa ahli mengatakan kemungkinan bisa lebih lama dari 14 hari. Tapi oke lah, saya kira to some extent model ini bisa digunakan untuk masalah tracking ini gitu ya. Dan memang kalau mau katakanlah lebih kompleks lagi, dan tadi Mas Iman sudah menyampaikan ini semacam model awal gitu ya, nanti ada series pertemuan berikutnya gitu ya. Memang banyak juga gitu ya beberapa hal, misalkan saja beberapa parameter seperti beta ya, kemudian juga gamma itu kan relatif konstan. Padahal di dalam praktek ini uncertainty ya situasi ini ya. Jadi mungkin barangkali ke depan ya ini pekerjaan Mas Iman sebenarnya gitu kan, bukan saya ini. Artinya menggunakan asumsi katakanlah probabilistik atau dinamis gitu ya. Jadi perubahan beta dan gammanya bukan hanya L. Tadi yang T itu kan ada LT saja ya, tergantung waktu itu gitu ya. Kemudian juga tentang misalkan saja saya lihat asumsinya populasinya konstan ya. Saya kira ini asumsi yang cukup make sense juga lah katakanlah kalau dikaitkan dengan lockdown ya misalkan ya. Jadi karena di situ N-nya itu do N dibagi do T-nya kan sama dengan itu rasanya masih cocok lah untuk lockdown. Dan memang menarik lagi kalau model ini dikembangkan lagi gitu ya. Misalkan saja bagaimana kalau ada semacam variable intervention gitu ya. Kalau ketemu rapid test yang masif, obat yang lebih efektif, vaksin juga gitu ya. Kemudian tadi dengan semacam istilahnya pembatasan gitu ya, atau social distancing itu lebih ketat lagi gitu ya. Ada law enforcement juga mungkin barangkali bisa kita kembangkan, bisa kita mainkan lah itu Mas Iman lah biasa memainkan bisa. Seperti itu. Termasuk juga mungkin barangkali di dalam pemodelan ini pengembangannya ada mungkin beberapa skenario gitu kan, ada yang pesimis seperti apa, kemudian yang optimis seperti apa, atau mungkin yang most likely-nya lah katakanlah di Indonesia nih gitu ya. Mungkin tapi sudah oke lah kelihatannya mengarah ke mengungkapkan hasilnya itu ke herd immunity gitu ya, seperti nanti akan ke imunitas kawanan yang nantinya hanya alami juga gitu ya, karena bagaimanapun katakanlah meskipun pemerintah katakanlah melakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar gitu ya, bagaimanapun kan karena ada keterbatasan biaya gitu kan ya, pemerintah pun nggak berani menjamin oke, kalau lockdown gitu, bagaimana akses pangan dan kesehatan gitu ya. Memang di sini perlu yang tadi big itu big problemnya tadi kata Mas Iman, ini harus ada kesatuan gerak gitu ya. Kesatuan gerak antara semua level, baik pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten kota. Memang di situ arahnya nanti dalam pemecahan masalah COVID-19 seperti itu gitu ya. Jadi memang di dalam model ini gitu ya, kemudian dikembangkan di dalam sini ada dua model dasarnya, kemudian dikembangkan bagaimana kalau memasukkan loss aversion gitu ya. Di situ ada LT itu di dalam model Wyman. Nah,
kaitannya dengan topik yang sedang dibahas ini kan, ini adalah aplikasi dari behavioral economics ya. Behavioral economics di sini memang banyak orang mengatakan kebanyakan individu ini seolah-olah irasional gitu ya. Dalam hal ini tadi dijelaskan oleh Mas Iman, salah satu systematic thinking error-nya yaitu loss aversion, enggan mengalami kerugian gitu ya. Tadi seolah kalau rugi 5, untung 5 gitu ya. Lebih baik rugi itu 5, meskipun kelihatannya 5, tapi lebih melihat sebenarnya gede sekali gitu ya, terasa lebih sakit kalau ini gitu ya. Dan dalam konteks COVID di sini, mungkin barangkali perlu ini juga di-clearkan, Mas Iman, artinya pertama kan modelnya seolah manusia ini nggak takut gitu kan ya, nggak takut ini, kemudian dikembangkan gitu ya, memasukkan loss aversion gitu ya. Nah, saya sebenarnya semalam mengupload ini juga, Mas Iman, mengupload tentang behavior economics gitu ya, terkait dengan istilahnya systematic thinking error yang diingat seolah irasional nih, justru merugikan gitu ya. Dalam konteks misalkan loss aversion di sini adalah seringkali orang sekarang ini, saya kan kebiasaan harinya bekerja di pasar, saya biasanya bekerja begini, nggak mau lah lockdown. Kalau lockdown itu kan saya rugi nih mendapatkan ini gitu kan. Nah, daripada kehilangan dia tetap saja gitu ya. Tidak stay at home gitu, tidak stay from home karena memang kerjaannya di luar gitu kan. Nah, jadi dia nggak mau mengalami kerugian itu gitu ya. Itu adalah salah satu systematic thinking error terkait dengan loss aversion ya. Dan sebenarnya banyak lagi ya di dalam behavior economics itu yang saya upload itu misalkan saja terkait dengan endowment effect gitu ya. Yang semacam status quo gitu ya. Jadi kalau daily routine yang melakukan aktivitas tertentu, termasuk juga ibadah segala macam gitu ya, tetap aja jalan gitu ya. Toh virus ini kan buatan Tuhan Allah gitu. Kenapa takut gitu? Nah, ini ada yang namanya semacam endowment effect gitu. Ada juga yang confirmation gitu kan, confirm merasa sehat, apalagi orang muda seperti orang Amerika itu ya. Masa semi tetap aja kan merasa overconfidence gitu kan. Nah, termasuk yang tadi disebut herd behavior gitu ya, atau herd instinct gitu. Ada orang kemarin kita melihat rame-rame memborong ini gitu kan, semacam itu. Nah, ini semacam panic buying gitu ya. Jadi memang yang disampaikan Mas Iman ini kan baru satu systematic thinking error terkait dengan loss aversion gitu ya. Dalam behavior economic sebenarnya banyak gitu ya, termasuk ada yang herd behavior, herd instinct, ada confirmation bias, endowment effect gitu. Jadi memang banyak ini mainan yang bisa dilakukan Mas Iman nih, bukan hanya silakan itu. Dimainkan, Prof. Silakan dimainkan, Prof. Ya. Jangan biarkan sendirian kita. Ya. Termasuk juga itu tadi yang dengan nudge teorinya gitu ya. Artinya dengan sentuhan atau dorongan sedikit saja ya. Misalnya katakanlah sekarang ini supaya orang mau stay at home gitu ya. Kan ada beberapa katakanlah orang misalkan dari orang dokter atau paramedis lah gitu ya. Saya bekerja untuk Anda gitu kan. Maka Anda tetap di rumah supaya bisa membantu kami juga gitu kan. Jadi itu efeknya lumayan juga itu. Orang yang di garis depan aja mau menerima resiko kematian bekerja di situ, kenapa saya nggak harus menurut mereka gitu ya, artinya stay at home gitu kan. Nah itu banyak gitu, beberapa semacam nudge theory dengan sentuhan sedikit saja. Termasuk juga dalam menyampaikan bagaimana kita harus pakai masker, bagaimana kita harus cuci tangan setelah pergi, dan seterusnya. Itu sebenarnya beberapa contoh nudge theory yang nanti bisa dikembangkan juga nanti di dalam perbaikan atau mungkin maksudnya nanti di kesatuan gerak tadi, Mas Iman ya. Karena bagaimanapun memang dana pemerintah ini nggak cukup ya. Seperti katakanlah program PKH, program prakerja gitu ya. Itu kurang itu. Kemarin di ini aja kita ngusulin di kelurahan itu ngusulin 2.000 hanya dapat 1.000-an gitu kan. Jadi memang ada kesatuan gerak termasuk tapi masyarakat sudah mulai juga kerjasama Mas Iman. Artinya melalui dari DKM gitu. Dan ini memang kita arahkan ke sana gitu. Harus ada kesatuan gerak gitu ya. Semua level gitu ya, baik pemerintah pusat, daerah, termasuk juga masyarakat, dan juga mungkin di organisasi keagamaan harus kesatuan gerak. Saya kira mungkin itu ya, saya kira ini menarik, jadi untuk menyampaikan Mas Iman ke kita itu memang kita harus aware-nya terhadap masalah yang kita hadapi ini gitu ya. Dari tracking tadi cukup besar juga sih Mas Iman itu. Besar, bagaimana
artinya yang nanti terinfeksi itu gitu. Bahkan kalau kita lihat di gambar ini sekitar 3 bulanan itu ya, 3 bulan mencapai puncak itu. Yang ininya gitu kan seperti itu. Jadi 3 bulan tuh kalau mulainya Februari di akhir April, tapi kalau mulainya di situ simulasinya di Maret, mungkin di Mei gitu kan. Nanti itu masing-masing sendirilah yang tahulah bagaimana ngorek-ngorek itunya, ngorek-ngorek di komputernya itu kan, membuat tracking seperti itu. Nah, ini karena 15 menit ya, saya kira mungkin sementara itu, tapi bagi kawan-kawan yang ingin tahu sebenarnya bagaimana behavior economics itu, mungkin bisa di-share juga Bu Sahara itu yang ada di YouTube ya, baru semalam saya ini terkait juga sudah saya share, sudah saya berikan ke peserta. Ya. Jadi untuk akhirnya bisa menyambungkan dengan apa yang disampaikan Mas Iman sekarang gitu ya, terkait aplikasi behavior economics itu gitu. Mungkin barangkali itu karena tadi dipaksa harus 15 menit ya, jadi yang pentingnya saja. Terima kasih, kita dengan diskusi aja nanti. Baik, terima kasih Pak Bambang, terima kasih juga Pak Iman. Yang terakhir Pak Iman ini yang ada di screen. Siapa nih? Pak Sujono ya Pak ya. Ini Pak yang 5 error thinking, beliau minta penjelasan atau konfirmasi. Tanya ke Pak Bambang aja itu, dia Pak Bambang jauh lebih mengerti dari saya. Gitu. Pak Bambang, mangga silahkan Pak Bambang. Pak Bambang. Baik, terima kasih. Ini tadi Pak menyinggung masalah itu Pak. Baik. Sebelumnya mungkin saya mencoba ini ya, merekap apa yang tadi ditanyakan beberapa kawan tadi ya. Terutama mungkin awalnya sebenarnya dari Prof. Sony ya. Jadi terkait dengan masalah pendugaan parameter tadi, ya, di sini kan Mas Iman itu kan terkait dengan beta ya, misalkan itu terkait dengan masalah rata-rata penyebaran ini virus ya, itu beta. Kemudian gamma itu adalah recovery rate-nya gitu kan. Nah, bagaimana yang koefisien parameter ini digunakan ya, memang beberapa cara, meskipun namanya ini adalah model dinamis ya. Ini sebenarnya model matematik ya, bukan model statistik gitu kan. Artinya tidak ada pengujian dan seterusnya gitu ya. Tidak ada pendugaan ini. Meskipun sebenarnya bisa kita coba-coba menggunakan berbagai simulasi ya, bagaimana dengan perubahan beta dan gamma itu gitu kan. Tapi paling tidak ya, yang tadi kata Mas Iman ini, trackingnya itu misalkan saja untuk warning gitu. Di sini kelihatannya dari hasilnya itu dalam waktu 3 bulan itu yang terinfeksi itu cukup tinggi sampai sekitar 50 jutaan gitu ya. Artinya 3 bulan setelah dari awal masuk itu gitu kan. Nah, itu yang penting baru dalam perhatian tadi. Nah, terkait dengan ini yang 5 tadi masalah istilahnya systematic thinking error gitu ya. Ini juga ada pertanyaan terkait dengan masalah loss aversion diantaranya gitu ya. Nah, ini memang utamanya tadi loss aversion itu ya sebenarnya ya. Artinya banyak sekali orang ini tadi kata Pak Rianto ini orang miopik ya, artinya jangka pendek. Yang penting saya makan nih gitu ya. Mau terkena atau tidak, yang penting makan dulu gitu. Daripada di rumah tapi makannya nggak dapat, akhirnya meninggal juga. Yaitu masalah rutinitas itu selalu dikerjakan gitu kan. Artinya kalau saya selalu kerja di lapang di pasar gitu, tetap dikerjakan tanpa melihat bagaimana efeknya dalam jangka panjang, misalkan akan terinfeksi keluarganya dan seterusnya gitu kan, seperti itu gitu ya. Dan ini sebenarnya sama dengan yang systematic thinking error yang ditanyakan Pak Jono ini, misalkan termasuk juga masalah endowment effect ini gitu kan. Itu juga terkait dengan apa? Selangga ini nanti selangga. Aku tahu suka. Jadi itu sebenarnya terkait dengan endowment effect, confirmation bias ya, kemudian behavior. Sebenarnya itu bisa dikaitkan dengan istilahnya yang dianggap sebagai orang behavior ekonomis ini seolah sepertinya tidak rasional gitu kan. Dia tidak melihat dalam jangka panjang gitu ya. Misalkan saja terkait dengan terkait dengan yang ditanyakan yang kedua, misalkan endowment effect gitu misalkan. Bagaimana dengan rutinitas dia gitu ya, artinya kebiasaan dia itu memang harus seperti ini, dia harus lakukan. Itu sebenarnya mirip-mirip juga dengan loss aversion. Termasuk juga confirmation bias gitu ya, dia terlalu overconfidence gitu ya. Bahkan sebenarnya di dalam suatu wilayah pun gitu ya, orang yang
tetap berjamaah di masjid gitu. Itu juga termasuk overconfidence ya, confirmation bias gitu ya. Enggak, gini sudah menggunakan protokol COVID gitu ya, ada sanitasinya, ada desinfektan gitu. Tapi kan kita tetap harus melihat juga berbagai aspek, diantaranya bagaimana dengan orang tua yang sholat di situ, yang mungkin barangkali imunnya tidak terlalu bagus gitu kan, seperti itu. Termasuk juga yang tadi, yang keempat, head behavior gitu ya. Jadi suka latah gitu kan, misalkan ada orang yang misalkan saja karena takut kehabisan barang, langsung beli, semua ikut beli gitu ya. Jadi sebenarnya ini model yang dikembangkan Mas Iman ini memang bisa dikembangkan dari berbagai macam ya, termasuk yang loss aversion misalkan saja. Itu terkait dia tetap tidak stay at home, artinya tetap jalan saja melakukan rutinitas gitu. Nah ini berbagai kemungkinan juga bisa dikembangkan ketika dia melakukan rutinitas, gitu ya, katakanlah kerja di pasar dan sebagainya, dia mengikuti protokol COVID-19 nggak, misalkan jaga jarak. Ya. Karena kadang-kadang dalam praktek itu jaga jarak tapi akhirnya enggak. Bahkan yang ironis kadang-kadang begini, misalkan di masjid sholatnya agak jarak gitu ya. Tapi ketika setelah selesai sholat ngobrolnya deket-deket gitu. Kan ini kan ironis gitu. Jadi memang model yang bagus memang harusnya menggunakan model yang tadi saya katakan, bagusnya mungkin menggunakan probabilistik gitu kan tadi. Karena memang ini uncertainty nih, perubahan ini bisa tiap hari berubah, dan yang membuat katakanlah tadi Mas Iman nggak berani menyampaikan ke Pak Jokowi, data yang kita punya juga kadang-kala yang tadi Mas Iman ini pur data nih gitu kan. Kalau kita melihat datanya misalkan, saya melihat tanggal 17 kemarin, 17 April itu ya, itu sudah menurun itu ya. Itu paling puncaknya lah gitu ya. Itu yang kasus itu ada 407 penambahan per harinya. Kemudian tambahannya sudah mulai berkurang itu ya. 300 kemudian sampai 185. Tapi kemarin tanggal 21 April naik lagi 375 gitu. Dan kalau kita mengikuti model yang dikembangkan Mas Iman ini sepertinya tidak logis gitu. Sudah turun gitu ya. Jumlah yang kasus ini, yang kena kasus ini dari 400 ke 185, tiba-tiba 375 gitu kan. Nah ini kemungkinan kan data terkait dengan masalah data gitu kan. Nah, barangkali mungkin ada yang belum dilaporkan ke pusat dan seterusnya. Jadi barangkali itu Bu Sahara yang bisa saya sampaikan. Dan intinya untuk mengatasi ini yang tadi itu yang di awal itu ya, big problemnya, harus ada kesatuan gerak gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kebijakan pemerintah saja, harus karena memang keterbatasan anggaran itu gitu. Kalau misalkan kita mengandalkan pemerintah saja ya susah gitu ya. Masalahnya kebutuhan untuk mendana yang kena dampak itu sangat besar. Beda dengan negara-negara lain seperti katakanlah Denmark, Jerman, itu kan mendanai sekitar 70%-an pekerja di sana yang kena dampak ini gitu. Beda dengan di Indonesia gitu. Sehingga harus ada kerjasama dengan masyarakat gitu. Mungkin itu Pak Bu Besara dari saya. Baik, terima kasih Pak Bambang atas tanggapan yang diberikan.